Selamat siang semuanya, kembali lagi di channel Sahabat Utama Bengkel. Kali ini kita akan mereview Toyota Avanza tipe G tahun 2013. Mari kita mulai dari bagian depannya terlebih dahulu. Untuk bagian depannya kita bisa melihat grill yang terbagi menjadi 3 bagian. Nah, di bagian atasnya dia memanjang sampai ke sebelah kiri, namun di bagian tengah dia terpisah oleh logo Toyota. Di bawahnya dia menyatu sampai sebelah kiri. Nah, untuk grillnya sendiri dia sudah chrome, sama seperti logo Toyotanya juga sudah di chrome. Lanjut di bagian lampunya. Di lampunya ini sudah menjadi satu bagian. Lampu ini yang kecil, lampu kota. Sementara di atasnya lampu kota ada lampu jarak dekat sama lampu jarak jauh. Nah, di atas ini lampu sen. Untuk fog lampnya sendiri dia 2 tone, ada chrome sama warna hitam. Ini lampu fog lampnya. Sama di sebelah kiri juga begitu. Dia masih menggunakan lampu halogen. Nah, di samping lampu fog lamp sebelah kiri dia ada tuas untuk menderek mobil. Jadi ketika Toyota Avanza ini mogok, dia bisa diderek oleh mobil lain. Oke, lanjut ke bagian mesinnya. Lanjut di bagian kap mesin, dia ada cover peredam untuk panas. Ini covernya. Sementara di cover peredamnya terdapat tulisan peringatan bagaimana cara untuk mengisi air radiator ke reservoir dan bagaimana cara menyetel klep pada mesin. Toyota Avanza ini memiliki 1300 cc, dia berteknologi VVT-i. Nah, jadi VVT-i ini memiliki kelebihan. Ketika kita menginjak pedal gas pada RPM rendah, maka klep akan terbuka sedikit. Nah, ketika kita menginjak gas di RPM yang tinggi, maka klep akan membuka lebih banyak. Untuk konsumsi BBM-nya sendiri ketika di dalam perkotaan dia memiliki 1:13. Untuk di luar kota bisa sampai 1:18. Oke, kita tutup kap mesinnya dulu, lanjut ke bagian samping mobil. Ya, kita lanjut ke bagian samping mobil. Kita lihat dari ukuran profil ban dan velgnya. Untuk velg dia masih menggunakan velg ori, ada logo Toyota di sini, menggunakan ban Bridgestone dengan ukuran 185/70 R14. Selanjutnya di belakangnya ban ada mudguard. Setelah itu ada side fender. Nah, side fender ini menambah ketegasan pada mobil Toyota Avanza. Di atasnya side fender ada logo VVT-i, dia sudah jelaskan di penjelasan mesin tadi. Nah, pada bagian spionnya dia udah ada listing chrome. Ini untuk bagian sen. Sementara di pintunya dia masih polos. Ini untuk membuka pintu memakai kunci. Untuk pembukanya dia masih dicungkil biasa. Oke, kita lanjut ke interiornya. Untuk di bagian interiornya sendiri kita bisa mulai dari handle grip. Nah, handle gripnya masih berbentuk plastik. Nah, di sampingnya handle grip dia ada corak bludru untuk mempertegas desain interior pada Toyota Avanza. Di bawahnya bludru kita bisa melihat pegangan pintu, jadi untuk membuka tutup mobil. Sementara power window-nya masih sisi driver auto. Nah, di atasnya power window terdapat window lock, tapi masih belum ada power door lock. Nah, di sini juga terdapat corak plastik tapi di warna silver. Di bawahnya power window kita bisa lihat ada door pocket sama cup holder. 3 cup holder, door pocketnya di sebelah sini. Lanjut di bagian kokpit pengemudi. Di kokpit pengemudinya dia 3 pedal manual. Untuk membuka kap mesin dia ada di sini. Nah, sementara yang ini ketika mobil mengalami kerusakan kita bisa menggunakan alat scanner untuk mendiagnosa kerusakan pada mobil. Untuk di atasnya sendiri terdapat untuk laci, berfungsi untuk menaruh koin. Nah, untuk pembuka tutup tangki bensin kita bisa lihat di bawah, mungil di samping kursi driver. Untuk tekanan ban kita bisa lihat di sini. Jadi ketika ban kempes kita bisa memompa berapa ukuran ban yang telah direkomendasikan oleh Toyota Avanza ini. Lanjut ke sini. Nah, untuk di sisi samping setir kita bisa melihat ada beberapa fitur.
Ini untuk fitur leveler kaca spion, masih belum auto retract, bisa diarahkan ke atas, ke bawah, ke kiri maupun ke kanan. Ini untuk alarm, sementara yang ini modifikasi. Untuk kuncinya sendiri menjadi dua bagian, ini untuk menstarter mesin. Nah, sementara yang kedua ini remote untuk membuka atau menutup mobil. Ini remote untuk mengunci, ini untuk membuka, dan ini untuk alarm. Di bagian kursinya sendiri dia sudah di cover jok, aslinya Bludru. Nah, ini di cover jok. Sama untuk headrestnya dia bisa di adjust. Nah, seperti itu untuk mengadjust. Untuk seatbeltnya sendiri dia masih fix, juga belum bisa di adjust. Oke, kita lanjut ke kokpit pengemudinya. Untuk di kokpit pengemudinya masih menggunakan instrumen analog. Tachometer masih menggunakan analog, speedometer begitupun sama juga. Untuk setirnya dia menggunakan 3 palang dengan logo Toyota di tengah, kiri kanannya polos, ada SRS airbag. Ini untuk keamanan agar terjadi pada kecelakaan airbag bisa melindungi. Untuk di sisi kanannya dia ada saklar lampu. Ini untuk lampu jarak dekat, untuk lampu jarak jauh. Kiri kanan untuk sen, sementara yang ini untuk fog lamp. Di sebelah kiri sendiri dia ada saklar wiper. Untuk saklar wiper ini dia ada wiper belakang. Ini untuk buzzer wiper belakang, ini untuk menyalakan wiper belakang. Sementara masih belum ada intermittent, jadi belum bisa diatur interval waktunya. Oke, mari kita start mobilnya. Kurang lebih seperti itu suaranya. Untuk MID-nya sendiri kita bisa melihat dari sini dia udah menggunakan digital. Ini odo, ketika diklik ini untuk melihat trip A, ini trip B. Untuk mengatur jam kita bisa menahan tombol ini. Ini bisa merubah waktu atau meresetnya. Sementara untuk kisi AC pengemudinya dia bisa dibuka tutup. Ini untuk membuka tutup, sementara ini memindahkan arah sirkulasi udara. Lanjut ke bagian tengahnya. Untuk di bagian tengah AC-nya masih hanya dipindah-pindah saja, masih belum bisa dibuka tutup. Lanjut ke bagian head unit, ini sudah modifikasian, bukan bawaan dari Toyota Avanza-nya sendiri. Di bawah ini ada hazard. Lanjut ke instrumen AC. Jadi di Toyota Avanza ini AC-nya hanya ada blower, pengatur kecepatannya, sama untuk pengatur suhu. Pengatur suhu di sini hanya untuk kedingin saja, masih belum ada heater, masih belum ada semburan, belum ada rear defogger, sama belum ada front defogger. Di bawahnya ini ada asbak. Di bawahnya asbak ada laci penyimpanan, ya medium size. Nah, di atasnya laci penyimpanan dia ada untuk soket lighter sama USB untuk mengisi ulang daya baterai pada HP. Dia masih 5 percepatan manual. Di bawahnya ada handrem. Nah, di samping handrem ada untuk laci penyimpanan kecil kiri kanan. Di belakangnya laci penyimpanan ada armrest. Armrest ini hanya satu kisi. Nah, oke, kita matikan mesinnya dulu, lalu lanjut ke bagian tengah. Oh ya, Avanza ini 7 seater, jadi bisa dibuat untuk beramai-ramai. Di bagian pintu tengah dia masih sama polos sama yang di depan. Nah, ini ada talang air dari belakang sampai ke depan. Fungsinya untuk ketika kita membuka kaca pada saat hujan, air tidak langsung masuk ke dalam mobil. Oh ya, untuk pengatur radio dia masih menggunakan antena, modelnya ditarik seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian tengah. Untuk di bagian tengah masih sama seperti yang di bagian depan. Door handle-nya masih berbentuk plastik. Di samping door handle ada corak Bludru untuk mempertegas desain pada Toyota Avanza. Di bawah Bludru ada ya pemegang pintu untuk membuka tutup pintu mobil. Ini ada power window dengan corak plastik berwarna silver. Di bawahnya ada cup holder sama door pocket. Nah, di sini ada subwoofer, sama di depan juga ada subwoofernya tadi. Oke. Nah, di belakang ini ada seat belt. Jadi untuk keamanan ini seat beltnya sama juga masih fix sama yang di depan. Untuk headrestnya dia bisa di adjust. Nah, mari kita masuk ke bagian penumpang tengah. Ada door pocketnya,
jadi kita bisa menaruh barang di sini. Nah, ini ada slot untuk cup holder 2 biji. Di bagian penumpang juga sama. Nah, di sini ada untuk AC belakang. Jadi dia double blower dengan 3 percepatan. Tetapi kisi AC-nya hanya bisa dipindah ke atas, ke bawah, ke kiri sama ke kanan. Masih belum bisa dibuka tutup. Ada hand gripnya fix, polos. Di kiri juga sama. Nah, untuk pengalaman duduk di kursi tengah Toyota Avanza, dia memiliki kabin yang luas. Soalnya di sini kaki masih belum mepet dan ini nyaman untuk berpergian jauh. Nah, sementara ketika dilihat dari duduk kedua, beginilah kabin depan Toyota Avanza tipe G. Nah, cara untuk mengakses kursi belakang dari Toyota Avanza, kita bisa menggunakan tuas ini. Untuk kelipatan kursinya dia 50% 50%. Nah, ini. Jadi kita bisa membuka kursi bagian belakang. Mari kita lanjutkan ke kursi bagian belakang penumpang. Untuk di kursi bagian belakang penumpang ini ada lampu kabin. Jadi lampu kabinnya kalau ke sini dia ke arah menyala, ke tengah mati. Sementara di bagian kanan sendiri dia ada lampu ketika pintu belum tertutup rapat dia akan menyala. Di sini ada hand grip, sama di kiri juga ada cup holder 2 biji. Di samping kiri cup holder 1 sama laci penyimpanan. Duduk di bagian belakang ini sempit sekali karena kaki sangat terlalu menempel dengan kursi yang bagian tengah dan jarak untuk bergerak sangat terbatas. Oke. Untuk headrestnya sendiri dia bisa di adjust. Nah, ini untuk mengadjust sama kiri kanan. Ada seatbeltnya juga sebagai fitur keamanan. 2 seatbelt di bagian kanan juga ada. Nah, seatbeltnya nanti bakal dicantolkan ke sini. Ini ada 2. Oke, mari kita bahas bagian bagasinya. Nah, ini untuk tangki bensinnya. Jadi kita mengisi bensinnya lewat sini. Di bagian belakangnya stop lampnya menjadi 1. Ada stop lamp ini di atas, lalu sen, bawahnya untuk lampu atret. Nah, di atas ini terdapat terus spoiler. Jadi makin mempercantik desain dari Toyota Avanza. Ini untuk stop lamp belakang. Nah, ini untuk washer wiper bagian belakang. Di sini dia tersembunyi. Sementara ada wiper belakangnya ini. Ada tulisan tipe G. Itu lambang Toyota. Nah, itu tulisan Avanza. Untuk membuka bagasi ada di sini cungkilannya. Nah, karena headnya sudah dimodif, ini ada kameranya. Kamera ini modifikasi, bukan bawaan dari mobil. Seperti inilah bentuk bagasi dari Toyota Avanza. Ketika kursi belakang dibuka, maka bagasi akan sangat sempit. Mari kita lipat kursinya terlebih dahulu. Untuk melipat dia ada tuas hitam kecil di samping kursi. Ini untuk kursi kiri, sedangkan untuk kursi kanan dia di sini. Nah, ketika kursinya dilipat, maka bagasi akan menjadi luas, jadi menaruh barang lebih lega. Nah, untuk jaring-jaringnya sendiri ini berfungsi untuk ketika kita membawa barang yang seperti buah-buahan maupun aqua gelas, maka barang tidak akan menggelinding, jadi barangnya tetap stay di tempat. Oke. Nah, di bawahnya sini terdapat sensor parkir. Ketika mobil berdekatan dengan objek seperti tembok maupun benda-benda yang lain, dia akan berbunyi ketika dekat. Nah, di samping sensor belakang dia ada untuk menderek mobil ketika mogok. Jadi ketika ada mobil orang lain mogok, kita bisa menggunakannya
di muka ini. Di bawahnya terdapat bumper belakang 2 ton, ada list chrome sama berwarna hitam doff. Ini berbentuk plastik Mas Yan. Nah, untuk ban cadangannya sendiri dia terletak di bawah kursi bagian belakang. Nah, ini ban serepnya. Jadi ketika mobil kempes atau bocor di tengah jalan, kita bisa mengganti dengan ban cadangan. Oke, kita lanjut ke bagian kiri samping pengemudi. Di bagian samping kiri pengemudi juga sama, dia masih ada jenis bludru untuk mempertegas desain dari Toyota Avanza. Handle gripnya masih dari plastik. Untuk pegangan pintunya sendiri terletak di sini. Ini ada power window. Di samping power window dia terdapat corak silver plastik Mas Yan untuk mempertegas interiornya. Ada cup holder 3 biji sama door pocket. Ini ada subwoofer, sama di bagian pengemudi juga ada subwoofernya. Oke, mari kita masuk ke bagian penumpang sebelah kiri. Untuk penumpang sebelah kiri masih sama, kisi AC-nya dibuka tutup sama dipindahkan. Ada SRS airbag untuk keamanan berkendara. Untuk latihnya sendiri dia masih 1 kisi. Nah, untuk bagian sun visornya ini dari head unitnya udah dimodifikasi, ini untuk antena TV. Ada sun visor juga tapi masih belum ada cover. Di sini juga ada hand grip, tapi di sebelah pengemudi juga masih belum ada. Sama sun visornya masih polos. Di depannya juga masih belum ada card holder. Lampu kabin terletak di tengah. Dia cuma ada tuas on. Ini untuk pintu, terus ini off. Untuk menyalakan kita tinggal ke sini. Nah, ketika lampu belum rapat, ini begini. Jadi kalau lampu belum rapat dia nggak akan mati. Untuk spion tengahnya dia belum ada dynamic view. Oke. Sekian review dari Toyota Avanza tipe G tahun 2013. Apabila penonton atau subscriber ingin dibuatkan review tentang mobil lain, tinggal coret-coret di kolom komentar. Sekian, terima kasih.